guys, balik lagi di Pods Ngopi IB UPR yang sudah pasti nih menyajikan tentang dunia pasar modal. Bersama aku Emma, mungkin sebagian dari teman-teman penonton setia Pods Ngopi IB UPR udah gak asing lagi nih dengan muka aku, karena sebelumnya aku udah pernah muncul nih di episode kedua. Atau teman-teman yang belum tahu boleh dong dicek lagi di episode sebelumnya, tapi jangan dari episode kedua aja nih, cek aja dari episode 1 sampai sekarang, biar ilmu teman-teman bertambah mantap nih di dunia pasar modal. Oke, jadi pada topik kali ini aku bakal ngebahas tentang obligasi. Mungkin episode sebelumnya udah pada ngebahas beberapa instrumen pasar modal. Di episode kali ini aku bakal ngebahas satu instrumen pasar modal aja, yaitu obligasi. Tapi lebih didalami lagi nih tentang obligasi tersebut, biar tambah mantep nih. Oke, obligasi itu apa sih? Jadi kalau teman-teman nih asing dengan kata obligasi, kita bisa melakukan sebuah perumpamaan nih, seperti kalau teman-teman pernah lihat nih di warung-warung nih, ada pernah kan di kertas itu ditempel tidak melayani bond. Nah, sama seperti obligasi juga, tapi obligasi ini dilayani gitu utangnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi obligasi itu merupakan surat utang. Jadi gimana nih teman-teman? Udah mulai ada gambarnya belum tentang obligasi? Oke, lanjut. Jadi obligasi itu merupakan surat utang yang bisa diperjualbelikan nih, atau yang bisa dipindah tangankan dari satu orang ke orang lain. Jadi obligasi ini dipergunakan seseorang sebagai tempat investasi karena bisa memberikan keuntungan. Nah, kenapa bisa memberikan keuntungan? Oke, aku bakal ngebahas tapi bertahap dulu. Yang pertama aku bakal ngebahas dulu nih jenis-jenis obligasi. Jadi jenis-jenis obligasi itu ada 3 macam. Yang pertama, obligasi pemerintah, yaitu obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yang biasanya dikeluarkan pemerintah sebagai tempat untuk pembiayaan pembangunan negara. Jenis yang kedua adalah obligasi korporasi, yaitu obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia, baik BUMN maupun korporasi lainnya biasa yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta. Untuk apa? Ya untuk pembiayaan perusahaan mereka. Jadi seperti itu. Yang ketiga, obligasi retail. Obligasi retail itu apa? Jadi obligasi retail itu adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Biasanya ada beberapa jenis, yaitu ori dan sukuk retail. Oke, aku udah ngebahas nih jenis-jenis obligasi. Kayaknya kurang lengkap nih kalau aku nggak mengupas tuntas apa sih kelebihan dan kekurangan dari obligasi. Oke, kita langsung masuk aja nih di kelebihan obligasi. Yang pertama adalah mendapatkan bunga. Keuntungan bunga yang didapatkan bersifat berkala, misalnya bisa dalam setiap 1 bulan sekali, atau per 3 bulan sekali, bahkan dalam per 6 bulan sekali. Selain itu, suku bunga yang didapatkan juga di atas suku bunga Bank Indonesia. Oke, kita langsung masuk aja nih ke poin yang kedua. Kalau yang poin pertama tadi kan kelebihannya teman-teman akan mendapatkan bunga. Nah, poin yang kedua adalah memperoleh keuntungan berupa capital gain atau yang biasa disebut dengan laba. Oke, berarti kalau kelebihannya poin kedua adalah kelebihannya mendapatkan keuntungan. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga. Oke, poin yang ketiga adalah cocok untuk tabungan jangka panjang. Kalau teman-teman nih suka tabungan jangka panjang, kayaknya teman-teman cocok nih berinvestasi di obligasi. Karena kenapa? Surat utang itu pada umumnya memiliki jangka waktu dalam kisaran 5 tahun ke atas. Oke, kita masuk poin yang keempat. Poin yang keempat adalah tentunya lebih aman dan lebih dapat diandalkan, terutama jika kamu memilih obligasi pemerintah. Oke, kita masuk nih ke poin yang terakhir dari kelebihannya, yaitu memiliki resiko lebih rendah nih dibandingkan dengan investasi lain seperti saham yang pergerakannya mungkin sangat tidak stabil. Oke, itu tadi merupakan 5 kelebihannya, dan sekarang kita akan masuk nih di kekurangan dari obligasi. Jadi kekurangan yang pertama adalah tingkat bunga pada obligasi sangat bergantung nih pada besaran bunga di pasar keuangan. Jika harga obligasi naik, maka tingkat bunga akan turun. Begitu juga sebaliknya teman-teman. Ketika obligasi itu turun, maka tingkat bunga akan naik. Jadi seperti itu. Oke, kita masuk ke kekurangan yang kedua. Kekurangan yang kedua adalah walaupun termasuk sebagai investasi yang aman,
pinjaman tidak mampu membayar bunga dan pokok utang. Kita masuk ke poin ketiga nih. Mungkin teman-teman udah merasa ragu nih, yang sebelumnya udah pengen berinvestasi di obligasi, setelah mendengar kekurangannya jadi ragu-ragu lagi nih. Oke, kita masuk aja nih ke poin yang ketiga biar makin panas. Oke, poin yang ketiga adalah perusahaan yang mengeluarkan obligasi bisa memiliki kemungkinan untuk melakukan penarikan sebelum masa jatuh tempo apabila terdapat persyaratan tersebut dalam kontrak perjanjian. Nah, jadi perusahaan itu mengeluarkan obligasi bisa perusahaan yang mengeluarkan obligasi bisa memiliki kemungkinan nih untuk melakukan penarikan sebelum masa jatuh tempo. Oke, kita masuk poin yang keempat. Poin yang keempat adalah obligasi juga sangat bergantung pada adanya perubahan-perubahan yang terjadi di luar kondisi ataupun kendali kita. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti kondisi ekonomi dan politik di suatu negara. Nah, jadi sehingga mempengaruhi nih kondisi pasar modal. Jadi pasar modal itu tergantung pada kondisi di suatu negara tersebut, baik itu kondisi ekonomi atau kondisi politik di suatu negara tersebut. Oke, kita masuk ke poin yang terakhir atau poin yang kelima dari kekurangan obligasi, yaitu obligasi juga memiliki resiko capital loss. Hal ini bisa terjadi nih ketika teman-teman nih menjual obligasi sebelum jatuh tempo. Jika harga jual investasi lebih rendah ketimbang pada saat obligasi tersebut dibeli atau diterbitkan suatu emiten, maka teman-teman akan rugi nih. Untuk menghindari kerugian itu, maka teman-teman harus bisa benar-benar nih memantau harga dari investasi obligasi tersebut. Atau jika teman-teman nih ingin main aman nih, tunggu aja sampai jatuh temponya. Jadi untuk menghindari tersebut, teman-teman harus konsisten nih sampai tanggal jatuh tempo tersebut telah ditetapkan. Oke, itu tadi merupakan kelebihan dan kekurangan ketika teman-teman berinvestasi di obligasi. Mungkin kurang lengkap juga nih ya kalau aku nggak memberikan tips, karena setiap episode pasti aku bakal memberikan tips nih ke teman-teman. Nah, sekarang pada hari ini aku bakal ngasih tips ketika teman-teman ingin berinvestasi di obligasi. Oke, tips yang pertama adalah pilih waktu yang tepat untuk bertransaksi. Nah, investasi obligasi di pasar sekunder memberikan kesempatan nih bagi kalian untuk melakukan transaksi jual dan beli obligasi kapan saja dan di mana saja. Nah, teman-teman bisa mengatur sendiri kapan harus membeli dan kapan harus menjual untuk mendapatkan keuntungan atau yang disebut dengan capital gain. Oke, mungkin di tips yang pertama ini teman-teman belum mencerna secara jelas nih apa sih maksudnya. Jadi aku akan memberikan contohnya. Contohnya seperti apa? Contohnya jika teman-teman yang membeli obligasi di pasar perdana senilai 5 juta dengan harga 100% dan kemudian teman-teman menjual obligasi tersebut nih di pasar sekunder dengan harga 105%. Nah, keuntungan tersebut bisa terus digandakan nih, apalagi kalian bisa melakukan transaksi jual dan beli dengan perhitungan yang tepat. Nah, tapi jika teman-teman menginginkan keuntungan yang stabil, maka teman-teman bisa menyimpan obligasi tersebut untuk mendapatkan pendapatan tetap dari kupon atau bunga. Oke, kita masuk ke tips yang kedua. Tips yang kedua adalah ikuti rate dari suku bunga. Saat berinvestasi obligasi, teman-teman harus ingat nih bahwa harga obligasi selalu berbanding terbalik nih dengan nilai suku bunga dan imbal hasil obligasi. Harga obligasi bisa naik dan turun karena berbagai faktor tadi, seperti salah satunya suku bunga. Nah, gimana contohnya? Contohnya seperti ini guys, ketika suku bunga naik, harga obligasi kan turun. Nah, demikian juga nih sebaliknya, ketika suku bunga itu turun, maka harga obligasi akan naik. Karena itu kalian perlu menentukan waktu yang tepat dalam melakukan transaksi jual beli obligasi di pasar sekunder. Perubahan suku bunga biasanya juga akan berpengaruh nih terhadap imbal hasil. Maka apabila harga obligasi turun, maka imbal hasil dari obligasi tersebut akan meningkat. Oke, kita masuk ke tips yang terakhir nih, atau tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah pilih penerbit terpercaya. Nah, obligasi atau surat utang bisa saja nih diterbitkan oleh perusahaan atau juga pemerintah melalui surat utang negara. Nah, dibanding dengan obligasi korporasi nih, obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah relatif lebih aman karena dijamin oleh undang-undang. Nah, obligasi pemerintah juga menjanjikan imbal hasil yang tinggi dengan suku bunga yang kompetitif. Nah, ada beberapa jenis nih obligasi
dikeluarkan oleh negara, yaitu obligasi konvensional seperti obligasi negara retail atau ORI dan obligasi syariah yang dikenal dengan sukuk. ORI dan sukuk merupakan salah satu surat instrumen negara atau STN yang ditawarkan kepada perseorangan warga negara Indonesia. Nah, dana yang terkumpul melalui penjualan ORI biasanya digunakan nih untuk pembiayaan proyek pembangunan atau proyek strategis pemerintah dan untuk menutup defisit anggaran tahun berjalan. Nah, itu tadi merupakan tipsnya. Mungkin teman-teman udah hilang nih keraguannya. Jadi teman-teman mau pilih di mana nih? Apakah di obligasi pemerintah atau korporasi atau mungkin retail? Kalau aku sih ya, kalau aku milihnya di obligasi pemerintah sih, karena udah dijamin oleh undang-undang. Oke teman-teman, itu dia tadi penjelasan dari obligasi. Mungkin setelah dengar ini teman-teman sudah terbuka nih dan pengen langsung berinvestasi di obligasi. Oke teman-teman, pesanku nggak jauh-jauh nih dari sebelumnya. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Mungkin di episode sebelumnya teman-teman belum punya doi atau pacar nih. Boleh dong kalau hari ini teman-teman udah punya doi atau pacar, langsung share aja nih ke pacar teman-teman biar lebih romantis lagi nih. Bisa belajar pasar modal bersama pacar. Oke teman-teman, jangan lupa juga nih share ke musuh-musuh kalian nih. Jika di episode sebelumnya teman-teman belum punya musuh nih, dan di episode kali ini teman-teman udah punya musuh, share aja biar musuh teman-teman nih pada panas nih kalau teman-teman lagi belajar tentang pasar modal. Oke, share aja deh ke semuanya. Oke, aku Emma pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Pots Ngopi di BUPR berikutnya. See you.